Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perbaikan juicer kecil teman-teman ya, atau juicer pribadi. Jadi juicer ini mereknya NutriBullet, lucu mereknya, buatan atau produk dari Cina. Dia memang kecil, hanya kapasitasnya sekitar 1 gelas saja. Nah, juicer ini tidak berfungsi teman-teman ya, lampunya nyala sebentar dan langsung mati lagi, tidak bisa berputar ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya dan apa yang menyebabkan NutriBullet ini atau juicer ini rusak? Ayo kita tonton video ini sampai selesai teman-teman ya. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan ini ada manfaat. Tetap semangat dan come on. Teman-teman, saya kedatangan juicer ya, alat untuk menggiling buah buat minuman. Tanya rusak teman-teman. Nah, dibawakan charge-nya. Ya, tidak hidup lagi. Coba kita charge ya. Ya, di charge masih merah. Oh, terkadang hijau teman-teman. Apakah ini sudah penuh? Antara begitu teman-teman. Jika di charge biru atau merah, kalau udah biru terus artinya baterai sudah penuh. Tapi kalau dipencet tidak putar sama sekali juga teman-teman. Ini bisa jadi ada yang putus mungkin. Oke, kita tidak usah tebak-tebak, kita periksa ya. Baik, kita bongkar dulu teman-teman ya. Bautnya, kemungkinan ini bautnya teman-teman. Oke ya, berarti ada 3 baut teman-teman. Semoga ini putus kabel atau switchnya yang tidak, tapi switchnya masih bagus teman-teman kalau dari suaranya ya. Nah, dia menggunakan baterai. Coba kita ukur saja tegangan teman-teman ya. Kalau dilihat dari baterai ini paralel ya teman-teman. Saya coba ukur baterainya teman-teman. 3,9 baterainya sangat bagus ya teman-teman. Baterai bagus, artinya saat di charge ini dia berfungsi, namun ketika di on kan dia tidak on ya teman-teman ya. Tidak hidup teman-teman. Teman-teman, ternyata patah tulang ya dia teman-teman. Ada yang patah di sini. Nah, ini sulit disolder sepertinya teman-teman. Saya akan coba menyambungkan menggunakan apa ya? Coba kita solder saja ya teman-teman. Saya akan ukur masing-masing baterai ya teman-teman. Mana yang drop karena tidak tercas ya.
3,9 ya. Tentunya yang drop tentunya yang patah sendiri ini drop. Oh, masih tetap ya teman-teman, 3,9 juga, dan ini pun sama 3,9. artinya kedua baterainya masih bagus. Saya akan coba solderkan teman-teman. Kita bersihkan dulu ya, kita klik dulu teman-teman platnya ini. Sedikit pakai flux. Ya, mudah teman-teman ya. Dengan ruksaknya kita bisa menyortir ini teman-teman. Ya, saya akan lengkungkan dulu teman-teman. Oke, sebelahnya lagi. Ini baru hidup sebentar dia langsung mati lagi teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita tes pakai ini. Tidak mau teman-teman ya, belum mau berputar. Coba kita lihat saklar ini teman-teman ya. Switchnya ada 2 ya teman-teman. Satu saja. Saya akan ukur. Switchnya teman-teman, ada 2 switch teman-teman. Apakah di sini menyambung atau tidak? Saya coba ukur dulu. Dia menggunakan 2 saklar teman-teman ya. Saklar untuk memprotek, kalau tutupnya belum dipasang dia tidak akan hidup teman-teman. Sama seperti mixer, juicer yang lain-lain, blender. Ya, ada saklar ditutupnya. Nah, ini teman-teman di sini harus bunyi ya. Oh, ini tapi jauh ini teman-teman. Nah, ini harus hidup ini teman-teman. Nah, ini kadang-kadang tidak terpencet nih teman-teman. Tidak ada. Nah, saya bingung kok tidak sampai teman-teman. Ini tidak sampai ya. Kalau tidak sampai saya akan jumper dan saya pergunakan 1 switch aja teman-teman ya. Harusnya bunyi. Nah, ini tidak sampai ini teman-teman. Mengapa tidak sampai ya? Nah, beda dengan yang ini. Nah, ini ada masalah nih teman-teman. Oke. Kita jumper saja nanti kalau memang tidak sampai lagi nih si kepalanya teman-teman, karena ini harus menyambung. Dia sistemnya di seri. Oke.
Nah teman-teman, untuk mengetes ini setelah saya pelajari sebentar teman-teman ya, ada saklar yang mesti kita lepaskan saja dulu. Bukan saklar teman-teman, jadi ini kontrolnya ada di sini. Saya akan jumper saja teman-teman di sini, dan kita akan ngetes apakah dinamo ini akan berfungsi. Ini kita lepaskan saja. Nah ini teman-teman, kita lepaskan dan kita jumper teman-teman ya. Saya akan melakukan penjemperan. Nah, kita akan jumper langsung saja di situ dan kita coba tes apakah dinamo ini nanti berfungsi teman-teman ya. Kita tes di sini teman-teman ya. Saya akan jumper dan dia kalau memang berfungsi ini harus menyala nanti teman-teman. Pakai ini aja. Ya. Duh, kotor teman-teman. Kita tes ya teman-teman ya. Nah ini sudah hidup teman-teman. Nah hidup teman-teman. Hidup ya teman-teman ya. Jadi ini saya udah pasti berhasil perbaiki ini teman-teman. Sudah ketemu teman-teman. Jadi ada satu switch yang memang tidak tertekan di situ teman-teman. Saya akan melakukan penjemperan saja, satu switch itu sudah aman dan berfungsi tadi teman-teman ya. Dan buat saya kaget. Coba kita tes sekali lagi teman-teman untuk memastikan bahwa ini switchnya yang rusak teman-teman. Ada dua switch yang di seri dan kita harus pastikan switch ini rusak. Oke teman-teman, saya akan lakukan penjemperan satu switch ini. Oke. Biar agak rapi, saya akan tambahkan sedikit timah lagi teman-teman. Oke, sudah cukup teman-teman. Ya, kita pasangkan dulu di posisinya lagi teman-teman. Nampaknya karet yang sebagai penekannya sudah ini teman-teman ya, sudah pendek, jadi tidak sampai lagi memang. Oke, jadi memang sudah bermasalah. Harusnya dia bunyi-bunyi teman-teman, harusnya bunyi seperti bagian sini teman-teman. Nah di sini harus bunyi nih teman-teman. Nah harusnya bunyi begitu teman-teman. Tekan, nah di sini tuh udah tidak ada teman-teman. Ini ya, ini lubangnya. Nah ini tidak bisa lagi teman-teman, tidak bunyi lagi. Jadi fix masalahnya di situ teman-teman ya. Sekarang kita pasangkan lagi penyanggah dari dinamonya. Tidak usah kuat-kuat sekali. Saya sudah mengunci set, sudah cukup. Oke teman-teman, sekarang kita kembalikan posisi baterainya lagi. Sebelum ya, kembalikan posisi baterai dan kita tes sebentar teman-teman ya. Kita tes menggunakan ini sebentar.
Tiada bunyi teman-teman. Nah, ada bunyi tek teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes teman-teman. Harusnya sudah bisa berputar teman-teman ya. Nah, putar teman-teman ya. Berhasil ya teman-teman ya. Oke, mantap teman-teman. Kita pastikan kalau kita buka harusnya mati teman-teman. Nah, mati teman-teman ya. Jadi ketika kita switchnya dibuka, dia akan mati. Kita buka dulu. Nah, lalu kita tes lagi. Oke teman-teman, berhasil ya teman-teman ya. Mantap. Sekarang tinggal kita bautkan. Kita tutup kembali. Tutupkan lagi teman-teman. Oke, rapat ya. Ini dibautkan. Dan kita tes di sini. Aduh, tidak bisa masuk teman-teman. Oke, kita tes lagi dulu teman-teman sebelum kita tutup bawahnya ya. Mantap teman-teman. Iya, sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Sekarang tinggal kita tutupkan lubang bautnya lagi. Berhasil teman-teman. Mantap. Kali ini perbaikan namanya NutriBullet teman-teman. NutriBullet Go yang menggunakan Bluetooth ya teman-teman. Bisa Bluetooth, sudah recharge. Ini petunjuknya. Dan ini mereknya teman-teman, NutriBullet. Tegangannya 7,4 volt ya teman-teman. Jadi dia menggunakan step up. Baterai ini paralel menggunakan step up. Oke, itu teman-teman ya. Sudah berhasil teman-teman.